Oke, selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk per pagi ini kita ada di unit PC 400-8 teman-teman ya. Nah, saya udah ada di samping kiri ya, di bagian hidrolik pump atau main pump ya. Nah, saya akan menjelaskan untuk per pagi ini kita bincang-bincang masalah ini ya, hidrolik pump ya. Nah, karena kemarin ada dari teman-teman juga ada request apabila terjadi ini ya, kesalahan maksudnya terbalik host ya, misalkan P1 P2 atau yang PLS ini terbalik, itu kan ada pembahasan seperti itu, apa yang terjadi. Nah, itu sebenarnya problemnya bervariasi ya, atau macam-macam ya. Yang pasti kalau terbalik host akan terdapat kesalahan sistem ya, seperti itu teman-teman. Sebelum itu mari kita ini dulu ya, bahas-bahas tentang komponen hidrolik pump unit Komatsu nih, kita di PC 400 ya. Tentang bagaimana posisi titik maksimum dan titik minimumnya di saat apa aja sih dia maksimum dan dia minimum. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dalam posisi seperti ini ya teman-teman, langsung saja. Kalau dalam posisi engine off ya seperti ini, nah ini sudut pompa itu akan dalam posisi maksimum ya. Karena apa? Karena di dalam sini ada yang dinamakan servo piston ya, ada pompa depan, ada pompa belakang ya. Nah, servo piston itu memiliki spring ya, spring di dalamnya ya, yang nanti ketika engine dalam keadaan mati seperti ini atau engine running off ya, maka sudut pompa itu spring itu akan mendorong servo piston bergerak ke sini ya. Nah, seperti itu ya, bergeraknya ke sini sehingga swoosh plate ya, swoosh plate yang menempel pada, kan ada servo piston dan ada cam rocker ya, habis itu swoosh plate. Nah, karena mereka terkoneksi ya, setelah tidak langsung ketika servo piston ini didorong spring valve-nya ya, dia bergerak ke sini, maka sudut pompa ini pasti akan maksimum karena terdorong seperti ini. Intinya ke maksimum teman-teman ya, di posisi pompa 1 ataupun pompa 2-nya. Nah, seperti itu. Dan ketika engine di running atau di cranking dulu ya, maka ada pressure yang dinamakan PPS pressure. Nah, PPS pressure ini didapat dari situ, dari belakang pressure divider valve ini ada satu hose-nya ya, dan yang satunya ada di atas head-nya itu ya, di head control valve itu ada satu, itu ada PLS 1 dan bawah PLS 2 PPS 1 dan PPS 2 maksud saya. Nah, itu nanti akan mengeluarkan pressure ya, ketika cranking hingga running low idle, maka akan mengeluarkan pressure yang akan menuju ke pompa 1 di sini, bagian sini ya, dan pompa 2 di sini. Nah, tugas mereka ini dia akan meminimumkan sudut pompa. Nah, kenapa demikian? Karena ketika engine cranking awal ya, atau start awal, maka sudut pompa yang maksimum tadi akan dimerengkan ke sudut minimum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk engine kan running nih, agar si engine ini tidak terbebani ketika start awal. Jadi ketika pompa dalam posisi maksimum ya, kalau tidak ada pressure PPS ini pasti tidak akan bisa hidup engine-nya, karena sudut pompa ini udah berat duluannya, udah di titik maksimum. Nah, jadi tugas PPS ini ya, 1 2 nih ya, ini 1 ini 2 ini akan meminimumkan sudut pompa ya, seperti itu, sehingga ketika engine running sudut pompanya sudah ke minimum. Jadi engine tidak terbebani ya, dia sebenarnya ini menjaga si engine tuh agar bisa running, bisa cranking dan running, baru tidak terbebani saat low idle. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mungkin bisa dimengerti. Dan kita lanjut ya, dari sini ada output, kita ke host ininya dulu lah, ke ininya ya, sensing dan pilotnya dulu lah, seperti itu ya, tuh host-hostnya yang kecil dulu ya. Nah, di sini ada host 1 ini yang dinamakan adalah PR atau pressure reducing. Ini didapat dari reducing valve ya. Ini adalah 30 kg ya. Intinya di standarnya 30 sampai 35 kg tergantung settingan dari reducing valve yang ada di situ ya, di samping kiri merger. Nah,
bagaimana sih? Jadi intinya ini adalah P1 dan P2. Nah, P1 ini akan menuju ke atas bagian hole-nya atas si merger divider valve, dan untuk yang bawah akan menuju ke bawah ya. Yang pompa 2 akan menuju ke bawah ya, seperti itu. Nah, ini pompa bawah nih, pompa 2 ini akan menuju ke merger divider valve tadi. Ini yang akan melayani reducing valve tadi. Dari reducing valve itu pressure yang tinggi ya, main pressure yang tinggi nih 380 sampai 400 kilo yang outputnya dari sini itu akan direduce atau diperkecil oleh komponen yang bernama reducing valve. Nah, dari situ outputannya satunya akan memberikan input ke solenoid block ya, solenoid aktuator yang di situ yang berjejer ya. Yang satunya ini akan masuk ke sini ke pressure reducing di sini ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk memberikan supply dari pilot valve, kedua pilot valve ya, LS-EPC dan PC-EPC valve ini ketika nanti unit bekerja ini menyuplai ke sini, dan ini akan diatur oleh controller ya untuk buka tutupnya sih jalur olinya yang nanti difungsikan sebagai pengatur regulasi sudut pompa secara proporsional di saat unit bekerja. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk besar kecilnya dan cara kerja si kedua LS-EPC dan PC-EPC valve ini dikontrol oleh kontrol ya di sana ya. Dari sana jadi disesuaikan untuk voltage-nya yang masuk ke sini ya. Seperti itu. Oke. Ini untuk PR ya. Dan lanjut masih di host kontrolnya ya, atau pilot kontrolnya. Ketika engine sudah running tadi ya, sudut pompa minimum ya. Lalu kita mulai menggerakkan attachment. Nah, kita buka untuk safety lock lever yang bagian kiri kabin yang di situ ya. Ya, yang warna merah. Nah, itu nanti ketika begitu dan kita mulai gerakan attachment, maka ada yang dinamakan pressure PLS yang masuk ke sini teman-teman, yang dinamakan PLS atau pressure load sensing dari sistem kerja. Itu akan mempunyai sensing yang akan diteruskan ke sini. Nah, ke sini teman-teman. Sini. Kedua ini pompa 1 dan pompa 2 ya, di bagian belakang sini ya. Ya, ini tugasnya apa? Ini akan memaksimumkan kembali sudut pompa. Jadi dari minimum tadi dia akan digeser ke menuju maksimum hingga relief. Ketika relief dia akan full maksimum ya, sesuai settingan dari servo ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kerja pada si hydraulic pump ini tergantung gerakannya. Nah, ini ada yang dinamakan merger dan divide lah, seperti itu. Nah, ketika gerakan merger itu adalah kedua pompa ini tergabung. Nah, ketika divide adalah kedua pompa ini terpisah. Seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ketika kita lakukan gerakan single travel lah gitu aja, itu kan satu gerakan ya. Nah, itu yang dinamakan dengan divide. Nah, ketika divide maka ada sebuah aliran sebuah arus yang menuju ke solenoid A3 di situ ya, nomor 3. Itulah solenoid merger divider valve. Nah, ketika itu aktif maka dia akan mengirim aliran pilot ya, yang dari solenoid block tadi yang nomor 3, solenoid merger divider valve. Itu akan mengirimkan output pressure menuju ke main 10 valve merger divider valve, dan dia akan bergeser ke kiri. Nah, ketika bergeser ke kiri, maka kedua aliran pompa ini yang tadinya tergabung ya, itu akan terpisah dan difungsikan di perannya masing-masing. Nah, di saat itu juga ada yang dinamakan LS valve di bawahnya ya, itu juga akan bergerak ke kiri, sehingga port atau lubang-lubang di bagian LS valve itu juga akan tertutup sensingannya. Jadi hanya sebagian aliran yang akan meregulasi sudut pompa ini, salah satu saja ya teman-teman ya. Jadi ketika trek kiri yang maksimum ya, mau ke titik maksimum adalah pompa depan, ketika trek kanan adalah pompa belakang ya, yang mau menuju ke maksimum, seperti itu. Hingga relief ya, nanti akan full maksimum ya, seperti itu teman-teman ya. Dan apabila terjadi terbaliknya host ini ya, kita ngomong ke ini aja lah, ke PLS dulu ya. Ngomong PLS ini dan PLS ini ya, satu duanya terbalik juga akan berakibat terjadinya malfungsi pada hydraulic system ya. Karena ini yang seharusnya
track kiri yang digerakkannya ini mendapatkan sensingan ya dari kontrol valve yang merengnya adalah pompa depan, tapi yang dikasih adalah pompa belakang, jadi nggak nyambung ya. Pasti akan terjadi kesalahan sistem di situ ya, bisa terjadi lemah, nggak mau intinya ya nggak normal lah, itu aja seperti itu. Kalau untuk PLS nih pasti seperti itu ya problemnya. Tidak akan bisa normal ya untuk pressernya ya. Biar kita ukur relief pun direliefkan travel ya kiri ataupun kanan tidak akan tercapai untuk pressernya. Oke. Dan juga apabila kita lanjut lagi ya, apabila PR ini host pressure reducing ini tertukar sama apa ya, tertukar sama PPS lah ibaratnya seperti itu. Nah itu pressernya juga akan ngaco ya, karena apa ya, ini 30 kilo saja dari sini, dari yang didapat dari reducing part ada 30 kilo, tapi kalau ini tidak menetap, yang ini bisa 40 sampai 70 tergantung besar kecilnya si apa ya, outputnya dari si kontrol valve tadi. Jadi ini tidak menetap, kalau yang di sini tetap 30 kilo atau 35 itu sudah tetap terus tidak berubah-ubah lah intinya seperti itu. Jadi itu yang dimanfaatkan untuk kedua pilot valve ini dan sistem pada si EPC valve lah seperti itu ya teman-teman ya, mungkin bisa dimengerti. Nah dan ini juga berpengaruh apabila PPS 1 PPS 2 tertukar juga apa ya, terjadi sistem yang kegagalan sistem juga. Tapi yang paling fatal di PLS ya teman-teman ya, di PLS ya ini udah kalau udah tertukar udah pasti tidak akan tercapai ya untuk pressernya apabila kita lakukan hydraulic relief lah seperti itu. Nah ini juga satu lagi lah yang gede ya, apabila ini sama ini tertukar juga sama saja halnya dengan tertukarnya PPS tadi ya, PLS tadi ya, karena gimana ya, ini yang mengeluarkan output ya, sensingannya akan mengatur pompa 1 misalkan ya, ini misalkan ke sana yang bekerja pompa 1, terus sensingannya juga harus dari pompa 1 ya yang keluar di PLS ini ya. Apabila ini tertukar juga yang kerjanya pompa yang ini tapi yang sensingannya ke sini, jadi nggak nyambung ya seperti itu ya teman-temannya. Oke, ya mungkin itu aja untuk per pagi ini, semoga dimengerti, semoga bisa dimengerti untuk teman-teman semua ya, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.